Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanifa dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Sri Martati di episode kali ini dengan tema membingkai Bung Hatta dalam puisi, bersama dengan narasumber kita yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adi Syanda Syakila dari 12 MIPA 3. Halo, saya Nurul Jannah dari 12 MIPA 4. Halo, saya Farhan Hizbullah Asfa dari 12 MIPA 1. Nah, jadi itulah narasumber kita. Baik Kak, bagaimana kabar kakak dan abang-abang? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak, Bang. Kakak ada hobi menulis gitu nggak Kak? Karena terpikirkan untuk ikut lomba ini, berarti kakak punya hobi menulis gitu Kak? Kalau hobi menulis emang ada dari sejak SD, tapi buat ikut kegiatan yang sifatnya formal sampai nulis kayak buku tuh gak pernah kepikiran kalau gak Bu Nia sendiri yang mengajak buat ikutan. Oh gitu ya Kak. Kalau boleh tahu udah sejak kapan itu Kak? Kalau aku nulisnya itu hobinya sejak dari kelas 1 SD, waktu disuruh bikin kayak pengalaman selama liburan, terus tulisannya dipuji sama guru. Sejak itu aku mulai hobi buat nulis, sampai nulis cerita, kayak nulis cerita pendek di buku tulis aja, tapi nggak dipublish ke orang gitu. Kalau kakak dan abang gimana Kak? Apa ada hobi nulis gitu Kak? Sejujurnya kalau hobi nulis sih enggak, soalnya baru kenal puisi udah lama, cuman berani buat nulis dan mencoba untuk ikut kegiatan tentang puisi baru kali ini. Gitu ya Kak. Udah ada ikut lomba ya Kak sebelumnya Kak? Belum sih. Oh, belum Kak. Berarti ini pertama kali Iya, gitu ya Kak? first time. Gitu, Kak. Kalau abang sendiri gimana Bang? Baru kali ini juga saya menyukai menulis. Oh baru kali-kali ini Bang? Ya, setelah mengikuti workshop yang pertama kalinya di Bung Hatta saat kelas 10 dulu. Oh gitu ya Bang. Oke, Bang. Kalau menurut kakak dan abang nih, antologi itu apa Kak? Kalau menurut aku sendiri, antologi itu kayak kumpulan banyaknya tulisan dari penulis yang udah jelas latar belakangnya berbeda, tetapi dia mengangkat satu tema yang sama gitu loh. Jadi dijadikan sebuah buku antologi. Berarti intinya tuh kayak kumpulan dari beberapa karya sastra gitu ya Kak? Iya. Kalau menurut kakak Kak? Hampir sama Kak Disha ya, kumpulan dari beberapa karya sastra yang punya tema dan jenisnya sama, cuman bersumber dari beberapa ahli atau beberapa orang gitu. Kalau Bang? Sama juga antara mereka berdua. Kalau menurut kakak dan abang, puisi itu apa? Kalau menurut aku puisi itu gimana ya, kayak karya tulis yang mengekspresikan perasaan. Soalnya kalau menurut aku puisi itu tergantung dari suasana hati penulisnya sendiri. Jadi maksudnya nggak ada standar. Puisi itu apa yang ada di perasaan kita jadikan ke dalam bentuk sebuah karyanya itu karya sastra gitu. Kalau menurut kakak Kak? Puisi itu sebuah karya yang pakai kata-kata beda lah ya dari karya yang lain, kayak pakai kata-kata kiasan, terus enak didengar puisi itu, terus isinya tuh bisa mengandung emosi si penulis atau pengalaman hidup penulis buat si pembacanya. Kalau menurut abang sendiri gimana Bang? Kalau menurut saya puisi itu adalah gimana ya? Tulisan yang memiliki arti yang mendalam yang diungkapkan oleh seorang penulis dan dituangkan terhadap tulisannya. Gitu ya Bang. Nah Kak, tujuan kakak dan abang ikut lomba antologi puisi ini apa ya Kak Bang? Sebenarnya ini bukan lomba, tapi lebih kayak ada kegiatan yang diadakan sama pihak perpustakaan Bung Hatta itu sendiri. Jadi emang sekitar sebulan sebelum acara itu pihak sananya buka pendaftaran untuk diseleksi. Jadi setiap pendaftar harus ngirim satu karya mereka yang nanti bakal diseleksi, dan 75 orang
yang terpilih yang bisa buat ikut ini pelatihan puisinya. Jadi bukan kayak lomba, bukan, lebih ke pelatihan aja gitu, bukan lomba. Berarti kalau menurut kakak gimana kak? Tujuan ikut ini supaya lebih kenal puisi sih. Soalnya kalau kan sebelumnya sekolah juga ada tuh ngadain pelatihan sehari ya. Iya. Cuman nggak dibahas yang kayak puisi yang benar tuh kayak apa sih. Ada dibahas cuman nggak mendalam lah gitu. Selama 3 hari itu kita pelajari itu lagi, terus gali-gali ilmu tentang Hatta, terus ada dibikin dalam bentuk puisi di akhirnya. Gitu sih. Kalau menurut abang gimana bang? Tujuan aku mengikuti antologi puisi ini adalah untuk mencoba hal baru, karena saat sebelum-sebelumnya aku belum pernah mengikuti lomba-lomba yang bertemakan puisi. Jadi ya itulah, mengikuti hal baru. Oh ya kak, kata kakak kan tadi kayak pelatihan gitu kan kak. Nah selama pelatihan itu gimana perasaan kakak kak? Yang pasti selama ikut pelatihan itu gugup karena ternyata ada banyak penulis-penulis hebat dari Sumatera Barat yang mereka pun sendiri masih belajar gitu. Sedangkan aku yang bisa dibilang orang awam dalam nulis puisi itu ketemu sama orang-orang hebat tentu merasa insecure. Jadi ya pengalamannya pasti yang pertama gugup, terus merasa sangat berkesan lah karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Kalau kakak gimana kak? Kesannya kayak kita masih awam ketemu sama orang-orang yang sebenarnya juga sama-sama belajar, cuman karena mungkin kita merasa kecil, sama hampir sama-sama Kak Disha, insecure. Terus tapi di sana kita ketemunya orang-orang yang mau sama-sama mau belajar, dan jadi kayak insecure cuman ya kan sama-sama belajar gitu, jadi nggak terlalu insecure lah. Kalau abang gimana bang? Insecure sekali karena tidak kusangka aku bisa bertemu dengan adik Chandra kembali. Terima kasih Pak. Karena sudah 2 kali bertemu yang lebih besar di workshop. Lucu banget ya kak abang. Aduh. Terus kalau selama pelatihan tuh kegiatannya apa aja kak bang? Di awal kita dikasih dulu bekal kayak puisi itu apa, puisi itu kayak gimana, terus cara buatnya itu gimana. Nanti ada sesi-sesi di jam-jam terakhirnya tuh kita disuruh praktek lagi, kayak nyari-nyari bahan ke bawah kan di bawahnya di perpustakaan tuh. Terus bikin agak 1 bait 2 bait gitu. Oh ya kak, berarti isi puisi ini tuh semuanya tentang Bung Hatta gitu ya kak? Iya. Kalau menurut kakak sosok Bung Hatta itu gimana kak? Kalau menurut aku sendiri, sosok Bung Hatta itu sosok yang sangat menginspirasi karena beliau sendiri semenjak masih muda, beliau tuh sudah memikirkan masa depan bangsanya, yang tentu kita sebagai remaja-remaja pasti haruslah nyontoh beliau. Jadi Bung Hatta itu adalah sosok yang sangat mempunyai teladan lah, yang harusnya kita harus selalu mengenang beliau gitu, dari apa jasa-jasa beliau sama tulisan-tulisan beliau yang udah ada gitu. Itu tuh sesuatu yang gak boleh dilupain sama anak-anak remaja sekarang. Kalau menurut kakak gimana kak? Menurut kakak, sosok Hatta itu sosok yang sangat suka sama buku, dan sosok beliau yang suka sama buku membentuk beliau menjadi tokoh yang berguna dan sangat-sangat dihormati oleh bangsanya sendiri. Jadi anak muda tuh menurut kakak harus suka buku, karena dilihat dari sosok Hatta yang suka buku tuh dari sana dia bisa belajar banyak hal gitu. Sosok pencinta buku lah. Oh gitu ya kak. Kalau menurut abang gimana bang? Jadi Bung Hatta itu dia sangat cinta sama buku, dan kebetulan juga dia lahir di Sumatera Barat, ya tepatnya di Bukit Tinggi. Jadi
karena beliau juga pernah mengirimkan buku ke Belanda sebanyak 12 petik ya kira-kira di sana. Ya. Sehingga saya berpikir Bung Hatta itu adalah seorang yang pecinta buku, sehingga kami menuangkannya dalam sebuah puisi. Oh gitu, berarti sosok Bung Hatta ini benar-benar harus kita teladani nggak sih Kak, Bang? Terus berarti setiap puisi Kakak dan Abang pasti berbeda-beda kan Kak? Nah, makna dari puisi Kakak apa Kak, kalau boleh tahu? Kalau makna puisi aku, yang pertama itu tentang perjuangan Bung Hattanya sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dari beliau yang pergi rapat sana sini, terus yang sempat dipenjara, sama kisah cinta beliau. Bung Hatta ini kan sosok yang beliau nggak akan menikah sebelum Indonesia merdeka gitu. Jadi salah satu puisi aku temanya tentang perjuangan beliau dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, sama nggak kehidupan sih sebenarnya, tapi kayak ada kaitannya lah sama percintaan beliau gitu. Walaupun pendek tapi bermakna kali ya Kak. Kalau Kakak gimana Kak? Puisi kakak yang termuat di sini dua. Yang puisi pertama itu menggambarkan sosok Hatta di luar, dimana Hatta itu disebut sebagai Gandhi of Javanya Indonesia. Terus puisi kedua tentang Hatta yang suka sama buku. Kalau puisi Abang gimana Bang? Puisi saya ada dua, yaitu yang pertama judulnya adalah Masa yang Menanti Engkau. Masa yang Menanti Engkau itu artinya di maknanya itu adalah perjuangan yang beliau nantikan sebelum kemerdekaan. Kan Muhammad Hatta itu dia berunding pada masa PPKI dan PPUPKI, sehingga dia sangat menanti-nanti sekali masa-masa saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, puisi yang berjudul apa judulnya? Di dalam buku sejarah. Maknanya tersebut adalah gimana ya? Bung Hatta itu termuat dalam buku sejarah, yang artinya kalau di dalam buku sejarah itu kan yang hebat-hebat aja di dalamnya, maka Bung Hatta itu ada di dalam tersirat dalam buku sejarahnya. Gitu. Memang sekat dalam ya makna dari puisi Kakak dan Abang. Terus Kak, buku dari antologi puisi ini tuh secara nasional atau emang di perpustakaan itu aja Kak? Kalau untuk bukunya sendiri bisa dibilang ini masuk ke data Perpusnasnya ya, Perpustakaan Nasionalnya, karena bukunya ini tuh sendiri punya nomor ISBN yang artinya kan udah terdaftar di Perpustakaan Nasionalnya sendiri, jadi resmi nasional lah. Terus gimana perasaan Kakak dan Abang setelah mengikuti antologi puisi ini? Apalagi puisi Kakak dan Abang kan dibukukan. Nah, jadi gimana perasaannya Kak, Bang? Kalau aku pasti perasaannya bahagia, senang, bangga juga, karena yang pertama dapat pengalaman. Terus aku kalau bukan karena hobi nulis, maksudnya nggak akan juga bisa menerbitkan buku puisi walaupun antologi, tapi banggalah namaku ada di antara jajaran penulis-penulis yang sudah berpengalaman gitu. Yang itu sih yang penting, pengalamannya yang dapat. Kalau Kakak gimana Kak? Bangga sama nggak percaya ya, soalnya ini pertama kali nulis puisi dan itu dipublikasi. Bangga karena nama saya salah satu di antara 75 orang yang menurut saya itu sangat-sangat berbakat untuk puisi. Sedangkan kalau nggak percayanya itu kayak, apakah ini benar nama saya gitu lah. Kayak itu sih. Kalau Bang gimana Bang? Yang paling terutama kan bangga ya, karena baru kali ini puisi aku sudah tercantum di dalam buku. Yang kedua, haru. Ya,
Nah, kalau ingin membaca puisi kakak dan abang ini gimana caranya gitu, Kak? Karena bukunya ini cuma diterbitin buat peserta sama untuk pihak perpustakaan, jadi kalau mau baca bisa ke perpustakaan Bung Hattanya sendiri, cari bukunya, itu banyak tuh, ada 75 orang yang terdaftar. Gitu ya, Kak. Terus di sekolah ini nggak ada gitu, Kak, kayak bukunya walaupun satu gitu, Kak? Kemarin udah dibilang sama panitianya kalau misalkan emang ada buku yang berlebih di antara peserta tuh nggak bisa jemput bukunya gitu. Jadi akan dikasih privilege ke sekolah buat dikasih satu lagi bukunya buat ditaruh di perpustakaan. Ikut antologi puisi ini cuman kakak bertiga, kakak dan abang bertiga aja atau ada yang lain gitu, Kak? Ada yang dari sekolah ini ada banyak. Kalau buat dari SMA kita sendiri itu ada 6 siswa yang ikut. Ada Muhammad Zikri, ada Gina Yulfa Eka Putri, sama Aisyah Dwi Syahbani. Bu Nia pun juga ikut salah satu peserta. Oh, berarti guru-guru juga boleh ikut gitu, Kak? Boleh, dia terbuka Dia buat nggak ada umum. terbuka buat umum, nggak ada batasan Nggak batasan. harus kamu harus anak SMA atau kamu harus mahasiswa buat ikutnya. Iya. Terserah mau dari kalangan manapun lah, bebas. Gitu, Kak. Nah, jadi sekianlah bincang-bincang kita dengan abang dan kakak-kakak mengenai membingkai Bung Hatta dalam puisi. Tetapi sebelum kita mengakhiri episode kali ini, marilah kita dengarkan beberapa untaian kata dari Bu Nia selaku pembina dan peserta dari kegiatan antologi puisi ini. Ya, menulis adalah salah satu bentuk dari apresiasi diri kita terhadap tulisan. Jadi, kalau kita menulis berarti kita sedang mencurahkan apa yang ada dalam pikiran kita dan termasuk ke dalam hati kita. Bung Hatta adalah salah satu tokoh inspirasi bagi semua orang, terutama di negara kita ya, yaitu negara kita Indonesia. Selain idola saya, Bung Hatta juga pasti diidolakan oleh banyak orang. Banyak hal-hal yang baik dari Bung Hatta, sosok Bung Hatta yang bisa kita jadikan ajaran hidup, pedoman hidup, baik itu dari segi kejujurannya, dari segi karakternya, dan dari segi dia mencintai negara ini. Dan Bung Hatta juga adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab sekali dan sangat menghormati perempuan. Workshop untuk penulisan mengenai Bung Hatta ini sudah 2 kali dilakukan oleh Perpustakaan Bung Hatta yang bekerja sama dengan Perpusnas, Perpustakaan Nasional di Jakarta. Yang pertama yaitu kami menulis sebuah karya ilmiah populer atau antologi feature mengenai Bung Hatta, di mana judulnya adalah Hatta Role Model and Role Player. Jadi di dalam ini semua peserta menulis mengenai hal-hal yang fakta mengenai Bung Hatta. Nah, hal-hal yang fakta ini didapatkan dari referensi langsung kepada rekan-rekan atau yang berhubungan langsung dengan Bung Hatta, baik itu dari segi, kalau di Bukit Tinggi ya, itu kita bisa lihat di Monumen Bung Hatta, kita bisa lihat di Museum Kelahiran Bung Hatta, dan juga kita bisa melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang sampai sekarang ini masih appraise dengan sosok Bung Hatta. Nah, yang kedua, kemarin yang ini baru terbit sekali, yaitu antologi puisi, di mana di sini ada Madah Taruna untuk Hatta, di mana membingkai Bung Hatta di dalam puisi. Ini adalah tulisan-tulisan yang sangat-sangat indah sekali dari 70 lebih pesertanya. Dan salah satu pesertanya itu ada dari siswa kita, yaitu Adis Canda Sakila, ada Farhan Isbullah Asfa, ada Nurul Jannah, ada Gina, ada Zikri, dan ada Aisyah. Nah, mereka menulis dengan sangat kata-kata atau diksi yang sangat bagus sekali, dan waktu penulisan ini juga dibina langsung oleh Mbak Helvi Tiana Rosa, yaitu seorang penulis, dosen, dan juga seorang sejarawan mengenai Bung Hatta, dan dia juga adalah kakak kandungnya dari Asma Nadia. Jadi kalau ditanya apa kendalanya, mereka memang mungkin sudah hobi, jadi untuk menyalurkan diksi yang ada pada hati mereka itu tidak terlalu ada hambatan. Ya, semua perasaan peserta pada saat itu adalah sangat bangga sekali ya. Kenapa? Karena kita bisa mengikuti sebuah workshop yang dilaksanakan atau kita dibimbing oleh langsung dari Perpustakaan Nasional loh. Jadi apalagi kita membingkai atau membicarakan sosok yang paling sangat kita idolakan, yaitu Bung Hatta.
Ya, kesan-kesannya adalah di samping kita mempunyai kemampuan akademik, kemampuan menulis juga sangat mempengaruhi kita dalam approve di dalam kegiatan kita, karena juga menulis nggak bisa kita pisahkan dari kegiatan akademik itu sendiri. Oke, terima kasih kepada Bu Nia, kakak-kakak, dan abang yang sudah mau meluangkan waktu menjadi narasumber pada episode kali ini. Saya Sri Martati selaku host di episode kali ini pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.